jawab. Satu orang mungkin, ayo bisa coba lebih guna. Sama nama aja, tolong bantu bapak sambungkan. Oke, bagaimana hari ini? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran Bapak? Sudah Pak, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Pak. Salam sejahtera kita semua. Bersyukur kepada Tuhan, bersalam kepada Nabi. Sebelum kita mulai pembelajaran Bapak, marilah kita berdoa dulu. Tolong, ayo pimpin doanya. Mereka memang sebelum padanya mari berdoa sesuai dengan kepercayaan yang sebelumnya. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya setelah kita membaca doa, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara, maka kita menyanyikan lagu nasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semua anak-anak silakan berdiri. Pancasila, aku dan mendukung. Maju, ayo maju. Oke. Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Apakah ada teman yang tidak hadir pada hari ini? Ada Pak. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Pada pertemuan ini? Tidak Pak. Terus siapa lagi? Kristia. Fitriania. Iwan Pak. Juga Iwan Pak. Ya, saya cek dulu daftar hari ini ya. Siapa tadi? Fitriati, Elisia. kemudian Elisia dan Iwan. ada yang tahu kenapa teman ini tidak hadir? Fitrianti sakit Pak. Oh, Fitriati sakit. Kemudian belum bangun kayaknya Pak. Iwan belum bangun ya. Kalau Elisia ada yang tahu? Tidak tahu Pak. Baik. Semoga temannya yang sakit ini semoga diberi kesembuhan agar pertemuan selanjutnya dia bisa hadir di pertemuan Bapak. Nah, kemudian minggu lalu kan kita sudah masuk di pertemuan pertama, ini hari kan pertemuan kedua. Bapak sudah sampaikan juga bahwa hari ini kita akan belajar mengenai tentang Eksponen. Nah, sebelum kita masuk mengenai tentang materi eksponen, ada yang bisa jawab pertanyaan Bapak? Kalau 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 berapa hasilnya? 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 11. Iya, betul sekali. Tangan dulu. Kemudian kalau 5 dikali 5 dikali 5 ada yang bisa jawab? 5 dikali 5 dikali 5 berapa? 25. Iya, kapan teman-teman? Iya, betul sekali ya yang dijawab oleh temannya. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, hari ini kita akan belajar tentang Eksponen. eksponen. Nah, kita akan belajar mengenai tentang eksponen. Gimana eksponen ini? Nah, sebelum saya masuk ke materi eksponen, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep eksponen. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang pengertian eksponen. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan minimal 3 soal. Jadi Bapak akan memberikan sebentar ada 4 soal. Apabila tujuan pembelajaran terpenuhi, berarti kalian harus menyelesaikan minimal 3 soal yang akan Bapak berikan. Nah, adapun manfaat pembelajaran kita yang pertama adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Kemudian yang kedua, membantu memahami konsep matematika lain. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam perhitungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketepatan dalam
perhitungan. Kemudian kita lanjut ke kotak konsep. Nah, di sini itu yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat atau eksponen. Di mana eksponen ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada bilangan berpangkat bulat dan ada bilangan berpangkat pencakar. Nah, di bilangan berpangkat bulat lagi ini terbagi lagi menjadi 3 poin. Ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat 0, dan ada bilangan berpangkat negatif. Nah, setelah Bapak menjelaskan mengenai tentang kotak konsep, di sini ada yang tahu apa itu eksponen? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Eksponen itu Pak adalah perpangkatan. Iya. Teman ada jawaban lain? Oke, betul sekali ya yang dibilang temannya. Jadi eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, di sini Bapak yang menjelaskan definisi mengenai tentang eksponen. Nah, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan seperti ini. Bisa dikatakan ya bahwa A pangkat N sama dengan A dikali N, A dikali A dikali A dikali A sampai dengan N faktor. Oke? Nah, di sini A ini sebagai basis atau bilangan pokoknya, kemudian yang ini adalah eksponen atau pangkatnya. Oke. Anak-anak sudah tahu kan mengenai tentang definisi eksponen? Sudah Pak. Iya. Kemudian kita lanjut ke contoh kontekstual. Nah, contoh kontekstual ini mengenai tentang eksponen di kehidupan itu yang pertama itu adalah pertumbuhan populasi manusia, kemudian ada pertumbuhan investasi dengan bunga majemuk, kemudian penyebaran penyakit menular, kemudian peluruhan radioaktif, kemudian dekatnya suhu dengan model pendinginan Newton, dan yang keenam adalah penyusunan nilai kendaraan dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian kita di sini akan di antara yang tadi Bapak akan menjelaskan mengenai tentang dua saja, yaitu mengenai tentang pertumbuhan bakteri dan pertumbuhan populasi. Nah, apa sih hubungannya mengenai tentang pertumbuhan bakteri dan pertumbuhan populasi pada materi kita hari ini? Materi eksponen. Jadi coba anak-anak sekalian bayangkan bahwa ketika kita memiliki satu bakteri yang dapat membelah diri menjadi dua setiap jamnya. Nah, setelah satu jam bakteri tersebut akan kita ini akan memiliki dua bakteri. Nah, setelah 2 jam kedua bakteri tersebut itu akan membelah lagi menjadi 4. Nah, dan seterusnya. Jadi Bapak tadi sudah menjelaskan mengenai tentang definisi eksponen dan contoh kontekstual mengenai tentang eksponen. Nah, dari kedua penjelasan Bapak sebelum kita menyelesaikan soal-soal yang akan Bapak berikan, apakah ada yang ditanyakan mengenai tentang materi Bapak? Iya, silakan lanjut. Oh, nah, A pangkat 0. Nah, seperti yang Bapak tadi katakan bahwa di peta konsep. Nah, di peta konsep tadi ini bahwa bilangan berpangkat bulat itu terbagi menjadi 3 kan? Ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat 0, dan ada bilangan berpangkat negatif. Nah, yang tadi yang dimaksud oleh Ayu itu bahwa bilangan berpangkat 0. Jadi, misalnya kalau 2 pangkat 0, berapa hasilnya? Jadi kalau 2 pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi apapun itu dia dipangkatkan dengan 0, hasilnya tetap 1. Oke? Oke. Ada yang ingin lagi tanyakan atau sudah mengerti semua? Oke. Berhubung anak sudah mengerti semua, di sini Bapak ada LKPD atau lembaga kerja peserta didik yang dimana Bapak kemarin sudah share ya nama-nama grupnya, nama-nama kelompoknya. Ini sudah ada sesuai kelompoknya? Sudah Pak. Oke. Tunggu ya, Bapak cari. Oke. Ini LKPD-nya ya. Tolong dikerjakan. Jadi, jadi silakan perhatikan LKPD-nya sudah Bapak kasih. Di LKPD tersebut ada 4 soal yang dimana peserta didik silakan diskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Di sana juga ada petunjuknya. Silakan isi nama kelompok, dan ini kelompok 1 dan ini kelompok
2. Silakan isi nama teman-temannya juga. Nah, di mana? Di LKPD. Ya, betul sekali. LKPD yang sudah berikan di situ. Situ ada di belakangnya ada lembar jawabannya. Silakan isi di sana. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya kepada Bapak. Oke? Ya, selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan. Jadi kelompok berapa yang menang pertama? Saya, Pak. Oke, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi silakan mengisi tabel-tabel ini yang sudah Bapak berikan. Bisa dijelaskan ke teman-temannya kalau bisa dihasilkan seperti itu? Ini Pak, pada fase pertama itu yang tertular 2 orang. Ya. Terus pada fase kedua itu tertular 4 orang. Nah, di sini 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Terus pada fase ketiga itu 8 karena 2 pangkat 3 itu 8. Terus di sini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi orang yang tertular itu sampai 16. Terus di fase kelima 2 pangkat 5 sama dengan 2. Fase ke-6 2 pangkat 6 sama dengan 64. Pada fase ke-7 2 pangkat 7 sama dengan 128. Terus pada fase ke-8 itu 2 dipangkat 8 sama dengan 12. Iya, betul sekali ya. Pertanyaan jawaban pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Khadijah. Jawabannya sudah betul. Oke, baik. Tadi temannya sudah menjelaskan dari kelompok 1 menjelaskan mengenai tentang jawaban yang dia tulis dan jawabannya itu sudah benar. Di sini Bapak ingin menjelaskan mengenai tentang pola penularan virusnya. Jadi kita harus tahu polanya dulu supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di tabel tersebut yang tadi. Jadi pada fase pertama tadi 1 orang ini yang membawa virus menulari 2 orang. Kemudian pada fase kedua masing-masing 2 orang tersebut menulari 2 orang lagi. Jadi total yang tertular itu ada 4. Nah, kemudian pada fase ketiga setiap orang yang tertular itu ada 4 orang yang tadi menulari lagi 2 orang masing-masing. Jadi otomatis yang tertular itu menjadi 8 dan seterusnya. Jadi nah, di sini jawaban yang benarnya. Jawaban yang benar tadi sudah sama kan sama yang dijawab oleh temannya tadi, bahwa pada fase pertama banyak orang yang tertular itu ada 2. Kemudian pada fase kedua banyak orang yang tertular itu ada 4. Jadi dari kesimpulan ini dari tabel ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tadi kan Bapak sudah jelaskan mengenai tentang definisinya itu mengenai tentang A pangkat N, di mana fasenya ini fase pertama ini adalah pangkatnya N-nya. Kemudian banyak orang yang tertular itu ini kan 2 kan, ini itu sebagai A-nya, basis atau bilangan pokoknya. Jadi kalau kita mau mencari jawabannya ini 2 dipangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4, kemudian 2 pangkat 3 sama dengan
8 dan selanjutnya sampai 2 pangkat 8 sampai dengan 250. Nah, ya. Oke, baik. Paham sampai sini anak-anak? Oke, baik. Anak-anak sekalian, kita sudah menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan kepada kalian, dan Bapak sudah periksa jawaban kalian sudah betul semua, yang dimana berarti anak-anak sudah paham mengenai tentang materi eksponen. Nah, berhubung kita waktu tinggal 10 menit lagi, ada yang bisa simpulkan mengenai tentang materi hari ini? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya yaitu eksponen adalah bilangan berpangkat. Nah, contoh kontekstualnya yang pertama itu pertumbuhan populasi manusia, yang kedua pertumbuhan investasi dengan bunga majemuk, yang ketiga penyebaran penyakit menular. Iya, betul sekali. Silakan untuk nanya. Ada yang menyimpulkan lagi atau sudah? Oke, baik. Kesimpulan di oleh teman ini sudah benar sekali. Sini Bapak ingin menambahkan mengenai tentang kesimpulannya. Jadi bilangan berpangkat itu adalah eksponen. Nah, kemudian yang dimana bentuk dari eksponen itu adalah A pangkat N, dimana A ini adalah bilangan pokok atau basisnya, kemudian N itu adalah pangkat atau eksponennya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang ini kan kita sudah belajar mengenai tentang bilangan bulat, bilangan berpangkat bulat. Nah, minggu depan itu kita akan belajar mengenai tentang bilangan yang dalam bentuk pecahan. Oke, jadi silahkan pelajari dan cari materinya di Google. Silahkan searching di Google. Kemudian untuk tugas hari ini Bapak akan kirimkan di grup. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Akhir kata Bapak ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.